Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Raffi Feka Putra dan kali ini gue ada di IMS 2025. Kayaknya gue mau lihat-lihat ya, ada booth apa yang menarik di sini ya. Kayak IMS tuh banyak yang menganggap gimana-gimana. Nah, kita akan lihat ada booth menarik apa aja di IMS 2025 dan booth mana yang paling menarik menurut gue. Let's go. Nah, ini kita berkunjung di hari apa ini? Ini hari Selasa, jadi menurut gue untuk hari Selasa lumayan rame ya, nggak terlalu sepi. Biasanya kan kalau weekend rame, baru kalau hari weekdays dia agak sepi. Tapi ini menurut gue lumayan rame lah. Di belakangnya gue ada mobil yang menurut gue menarik sini nih. Nah, jadi di 2025 ini ternyata mobil EPV ini masih hidup bro. Dan baru ya. Ini kondisinya baru dipajang di pameran ya, di showroom floor, di booth floornya Suzuki. Ini wah ikut sini. Ini mobil nostalgic banget buat gue karena dulu bokap tuh pernah pakai buat mobil dinas. Ya mobil kantor dulu waktu itu tahun 2007 kita pakai buat mobil kantor dan itu mobil pertama kali yang gue bawa. Jadi gue pertama kali nyetir pakai EPV ini, EPV Arena warna hitam waktu itu. Bayangin, ini mobil nggak ada perubahan sama sekali dari 2007 dan masih dijual baru di 2025 ini. Lampunya masih sama, dia masih multi reflektor. Kemudian dia juga simple banget di depannya, jangan cari sensor di sini, nggak ada sensor ya. Coba kita masuk. Wah. Sumpah ini nostalgic banget kabinnya. Ini bener-bener pertama kali gue bawa mobil ya. Ini kayak gini nih kabinnya dan sama-sama manual juga. Waktu itu gue manual juga. Wah. Gue langsung merasa berapa tahun? 15 tahun lebih muda ketika naik mobil ini. Gue gak tua-tua amat kok. Wah, luar biasa. Cuman di sini dia udah bisa dilipat nih ya spionnya. Kalau dulu gue belum bisa nih dilipat elektrik ini spionnya. Kalau sekarang udah bisa. Karena ini yang tipe apa nih? Gak tahu deh. SGX ya. Cuman overall nih masih sama banget. Wah, gue kangen banget liatnya. Dulu untuk kelas ya ini oke juga loh, lumayan oke loh. Meskipun mesinnya di kolong ya, dia mesinnya di bawah sini dan agak berisik. Tapi ini joknya enak nih, masih sama feel-nya nih, spion nggak ada apa-apanya. Dulu waktu gue naik mobil ini rame-rame bareng teman-teman gue bawa kabur mobilnya. Ya jangan ditiru ya. Tunggu kalian 17 tahun baru bawa mobil. Tapi nostalgic banget, parah. Keren Suzuki masih jualan beginian. Ada yang beli nggak ya? Kita lanjut mobil selanjutnya deh. Nathan, video editor kita tuh umur 2 tahun mobilnya keluar. Sekarang dia lagi ngedit di samping, udah bisa ngedit, udah jago, udah lulus kuliah. Bayangin, dari Nathan, editor kita umur 2 tahun ya, sampai sekarang udah bisa ngedit, udah keluar, udah lulus kuliah, mobilnya masih ada dan sama persis. Oke, sekarang kita belok ke Cherry. Boleh, oke. Agak berisik ya, tapi kenapa gue belok? Karena gue mau lihat 38 yang pop. Kita di sebelah sini kali ya. PHEV. Kita melipir ke sebelah sini. Dia namanya 38. Tapi dia agak beda ya. Dia Oh ya, lihat aja. Tapi kalau pas di Buceri, tariknya kayak gini nih. mereka produk apa sih? Kayak yang Omoda. kayaknya bikin Enggak, Omoda juga enggak. Saya flash kayak gini. Sekarang listrik ya, soalnya kan supaya bisa bebas gitu. Produk apa mas? Oh. Mobil listrik. Oke, ini kira-kira tertariknya ini masih preview ya, tapi dia desain interiornya beda sama Tiggo 8 lainnya. Bahkan sama Promax juga beda dia. Jadi dia oke. Ya, beda sendiri desainnya, karena ini yang facelift mungkin ya. Fans mas loh. Mas jadi fans keberapa nih? Kayaknya awal-awal ya gitu ya. Belum di launching aja udah banyak banget. Tapi dia yang minat. spionnya sama, Oke. dia masih mengembung Mas, kayak kalau Tiggo-Tiggo tadi lainnya. Katanya J6, kira-kira fitur apa sih di Dia J6 bisa yang bikin dibuka mas dari- tertarik? Dia udah bisa. Gue lebih suka interior Tiggo 8 Pro Max tuh sejujurnya dibanding ini. Betul. Tapi Karena ini jarang banget nice ya, juga lah. mobil EV Dan Tiggo 8 Pro Max tuh dari dia EV bisa setirnya off-road juga, lihat. lebih bagus. Keren Dia banget ya. kayak ada Nggak cuma untuk piano sehari-hari, finishnya juga di atau sininya. pas adventure Di sini ya kalau nggak bisa salah. dipakai gitu Ntar ya, di sini Mas, nggak, ya. dia polos aja. Oke, mungkin Gue dari lebih sini prefer kita Tiggo bisa 8 kasih free Pro Max vouchernya sih. ya. Tapi ini Terima hybrid kasih oke juga lah. sebelumnya, Mas udah jawab pertanyaan Cuma ini masih preview, jadi ya kita lihat nanti yang Boleh, pasar di boleh. launching apa enggak, bakal kayak gimana. Oke, lihat kamera ya Mas ya. Sebelum kita ke kanan alias BYD, gue mau ke kiri dulu. Di sini udah ada yang menarik nih. Ini udah dibuka nih ya. Ini New Cloud EV sama New Air EV ya, memang masih baru.
Dan yang paling penting sekarang Cloud TV sudah CCS 2. Ini penting banget. Akhirnya Wuling ngalah dengan GBT-nya, which is a very good thing. Tapi sayangnya ini nggak di carry over ke REV. But at least kalau kalian beli Cloud EV NIC 2025, apalagi di IMS, kalian pasti dapat yang fast chargingnya ada GBT dan CCS 2, which is nice. Ini dong dari dulu. Udah, sekarang kita ke BYD. Nah, di BYD ini ada mobil yang kalau tadi EPV itu nostalgic, di sini adalah futuristik ya. Ini mobil yang gue impikan banget. Gue pengen banget Seal dulu, tapi Seal tuh terlalu pendek buat mobil EV karena gue pengen EV gue bisa dibawa kemana-mana. Dan muncullah sekarang Sea Lion tuh di depan mobilnya. Nah, rame lagi. Ya, Sea Lion ini adalah versi lebih tinggi dari Seal. Ya, simple lah gitu lah. Ini dia desainnya emang agak berbeda tapi muka depannya mirip ya, dan gua suka banget. Vibes-nya kayak Panamera gitu ya. Dan dia karena lebih berat, ya dia nggak sekencang Seal. Seal itu 3,8S, dia 4,5S tapi tetap a fast vehicle anyway. Dan wah, ini gue pengen banget sih mobil ini. Cuma semoga ada rezekinya ya. Ini kan lagi ada orang, kita tunggu dulu, abis itu kita mau lihat ke dalam. Tapi sebelum lihat ke dalam, kita lihat belakangnya ya. Dia belakangnya, kalau Seal-nya nggak dapat apa-apa, di sini dia dapat ducktail warna hitam seperti ini. Dan desain lampunya tuh menurut gue lebih keren punyanya si Lion ini ya. Bisa nggak ya? Si Lion ini, gue nggak tahu ya EV bisa apa enggak ya. Tapi kayaknya kalau si Lion ini kita pendek. Gue pengen banget Seal dulu, tapi Seal tuh terlalu pendek. Ini agak defeat the purpose ya. Ya nggak, Ref? Boleh. Tapi kalau kita pendekin ya, tadi katanya mau tinggi ya. Tapi kayaknya kalau dipendekin keren juga. Dipendekin dikit aja ya, kayak 3 cm, 4 cm, 2 jari lah. Iya kan, pendekin 2 jari ini. Kayaknya oke nih. Tapi bisa nggak EV dipendekin? Gue nggak tahu ya. Tapi kayaknya oke kalau dipendekin 2 jari. Jadi kayak Panamera beneran. Tapi ini menjawab pertanyaan banyak orang-orang ya. Kalau yang pengen beli Seal tapi merasa Seal terlalu sporty, terlalu pendek, takut mentok atau gimana, the answer is this Sea Lion 7 because it's basically the same car. Oh, but ya, yang paling penting, salah satu deal breaker gue waktu beli Seal adalah dia pakai buka warung, kan dia harus dibuka atasnya kan. Nah, di Sea Lion ini dia sudah bisa ditutup secara elektrik. Ya. Mana yang kosong ya? Kita masuk ke yang kosong deh. Ini ada orangnya. Kayaknya beneran rame banget ya, because ya it's a good car ya. Dan ini, nah ini atasnya bisa ditutup secara elektrik. Jadi dari depan nih nggak kayak Seal lagi, dia bisa ditutup. Gue ada footage deh kalau nggak salah di handphone, pakai handphone lah. Ini bisa ditutup. Ya coba ya gue ke depan. Nah, ini paling penting, di Seal dia nggak bisa kayak gini. Sekarang dia bisa ditutup gini, jadi nggak perlu buka tutup warung lagi bro. Inilah yang paling penting dari Sea Lion 7. Kita buka lagi. Tapi ini masih kurang menarik ya. Apa yang sangat menarik di IMS ini ya? Kita pindah ke hall sebelah kali ya. Nah sekarang kita ada di, ini adalah new passenger car area, alias ini area mobil-mobil baru, tapi ada motor juga di sini. Jadi ya gue gitulah pokoknya lah. Nah, menurut gue booth yang paling menarik tuh ada di sini. Nah, ikut gue ya. Itu dia. Nah, paling menyala sendiri biru ya. Nah, inilah menurut gue booth yang paling menarik di IMS 2025. Nah, ini dia. Ini adalah booth VinFast di IMS 2025. Nah, di booth VinFast ini yang menjadi bintang utama adalah VF3 ya. Jadi VinFast secara resmi meluncurkan VinFast VF3 di Indonesia dengan harga yang spesial ya. Di situ, dan ada diskonnya juga di bawahnya, eksklusif cashback. Jadi tenang aja, mobil ini cengli parah ya. Ini adalah VinFast VF3 yang versi basic, dan di kanannya ada versi modifnya. Ini ya, modifnya warna pink-pink gitu ya. Jadi VF3 ini emang dimarketkan sebagai mobil yang menjadi kanvas buat kalian yang suka modif ya. Kalian bisa ekspresikan diri menggunakan VF3 ini. Dan lihat, bootnya keren banget, vibrant banget, dan
para usher-ushernya tuh menggunakan baju tradisional Vietnam. Jadi kita berasa di Vietnam banget, dan di dalam kalian bisa mencoba makanan tradisional Vietnam di The Imagination Cafe. Dan kalian pasti mikir kayak, ini kok booth-nya kecil banget dan gak lengkap ya, meskipun sekarang udah ada VF5-nya di sana ya. Ada VF3, VF34 semuanya ada, tapi kok cuman dikit kecil. Well, karena ini bukan booth utama ya. Ini booth utamanya VinFast bener, tapi ada booth-nya lagi VinFast. Jadi di IMS 2025 ini VinFast gak cuma pakai booth yang lurus gini aja, tapi dia punya eksklusif test drive area yang nanti kita akan visit setelah ini. Kita akan lihat seperti apa booth gedenya, tapi sebelum itu kita lihat ke dalam dulu. Ayo. Pertama, ini nggak cuma mamerin mobil doang VinFast, karena dia mamerin charger juga, karena VinFast sekarang akan buat charging station buat mereka melalui V-Green ya, dan ini bisa dipakai oleh semua pengguna VinFast secara gratis kalau kalian beli mobilnya di sini ya. Kalau nggak salah VF3 tuh gratis sampai 2028 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada skema gratisnya lah, dan ini chargingnya CCS 2 30 kW ya. Jadi harus cukup banget buat si VF3 maupun VF34 maupun VF5. Sekarang kita lihat aja booth-nya. Nah, mungkin sekarang ya warga Jakarta udah mulai familiar sama mobil VinFast yang satu ini. Ini adalah VF E34 dan dia dipakai taksi oleh Seng SM ya. Jadi ini udah sangat terjamin banget. Ini adalah versi civilian-nya alias versi sipilnya. Di sini warnanya merah ya, kelihatan merah, dan ada resale value guarantee juga. Jadi kalau kalian beli mobil ini, beli mobil VinFast tuh dijamin harga jual kembalinya nggak akan jatuh. Kita akan lihat lagi ya dalamnya. Gue pernah nyoba mobil ini tapi gue udah kangen. Ayo masuk. Gue akhirnya masuk ke VF E34 lagi. Ini adalah, meskipun ini mobil taksi sekarang ya, tapi ini adalah mobil VinFast favorit gue karena ini mobil ukurannya pas aja buat gue. Dan sekarang joknya udah kulit ya. Kalau kemarin yang gue coba tuh joknya masih fabric, yang ini udah kulit. Menurut gue ya lebih enak lah. Dan ini plafonnya hitam. Wah, ini adalah mobil VinFast termahal saat ini. Jadi ya kalau kalian Sultan tapi kalian pengen VinFast, ini adalah opsi buat kalian. Dia punya semua bell and whistles yang penting-penting. Dia punya power back door, AC juga udah digital of course. Dia juga ada Apple CarPlay, tapi ini yang di display belum ada ya. Tapi ntar kalau kalian beli harus udah ada Apple CarPlay, dan dia juga udah ada ini auto dimming mirror nih. Kalau kita pasangin sunroof asik kali ya. Ya, pasangin sunroof kali ya, asik. Pasangin sunroof, terus tapi dia park brake-nya masih manual ya, which is nggak apa-apa sebenarnya. Headlamp udah auto, wiper sudah auto. Ini adalah VinFast yang sangat proper. Tapi joknya masih jok pocong gini. Enak lah. Beli kali ya? Apakah kita akan beli? Beli nggak ya? Beli nggak, Ren? Beli. Kita tunggu saja ya. Beli apa enggak ya? Langsung kita geser ke VF3? Enggak, kita VF5 dulu, baru habis itu kita ke VF3. Nah, ini ya. Tebel banget, bos. Nih, sorry ya buat yang Kang bersih-bersih pamerannya, gue pegang-pegang bentar mobilnya. Tebel, bos. Dan ini, kalau kalian lihat ini belum ada kaca filmnya loh. Belum ada kaca filmnya, tapi yang belakang dia udah gelap. Dia privacy glass. Jadi keren lah kelihatannya. Nah, sekarang kita geser dulu ke belum ke sini. Kita ke yang ujung dulu biar dia ada yang ada temennya. Nah, ini VF5 ya. VF5 ini tadinya entry level, tapi sekarang udah VF3, jadi bukan lagi entry level ya, dan ini lagi ada semua orang ya. Kalau kalian merasa VF5 terlalu besar, kalian bisa ke VF34 terlalu besar, kalian bisa ke VF5 ini. Dan ini juga oke, tapi dia lebih basic ya, dia lebih kecil ukurannya. Dan gue juga penasaran kenapa nggak ini aja jadi taksi ya. Tapi mungkin karena kalau ini taksi kayak kurang mewah kali ya. Ini dia pakai dop ya, jadi hasilnya masih pelek kaleng, tapi dia udah bau tempat, jadi gampang kalau ganti velg. Dan dia spionnya masih manual. Nah, cuman ini ada cumanya ya. Gue nggak ngerti juga ya. Ini joknya, menurut gue entah kenapa joknya lebih enak dibandingkan si VF E34 ya. Dan dia headrestnya beneran. Dia headrestnya beneran. Jadi joknya, gue ngerasa joknya lebih enak VF5 dibanding VF E34. Mungkin karena VF5 dia keluar lebih dulu ya. Maksudnya VF E34 keluar lebih dulu, VF5 kemudian. Jadi joknya VF5 ini lebih enak. Apakah kita bisa ganti jok VF E34 dengan jok VF5? Harusnya bisa ya. Nanti kita akan coba deh. Tapi jujur gue lebih suka joknya si VF5 ini, dan dia udah ada airbag ya. Meskipun ini mobil basic banget, tapi dia udah ada airbagnya di joknya dan enak. Nah,
Sekarang kita ke VF3. Oh ya, kacanya juga udah all auto. Bayangin mobil sekecil ini dia auto down, all, tapi nggak auto up. Ya, jadi dia auto down, tapi dia nggak auto up. Ya, kalau yang depan dia auto down dan auto up. Jadi kalau yang depan dia auto up and down. Driver only auto up and down, sisanya auto down semua. Ya oke lah. Ini dia jadi middle range ya sekarang ya. Dengan harga 219 juta ya. Itu pakai sewa baterai sama 90% sell value guarantee. Baru sekarang kita ke ini. Ini adalah VF3 ya. Ini dia bintangnya dari VinFast di IMS 2025. Ini yang jadi entry level sekarang menggantikan VF5. Dia microcar gitu ya, kayak Wuling Air, Wuling udara EP ya. Nah, ini dia bentuknya tapi SUV, dan dia itu di Vietnam sana jadi kanvas yang sangat bagus buat modifikasi ya. Makanya di sini dia di display contoh modifikasi, salah satunya ini. Dia warnanya pink gini dan dia udah ganti velg karena dia itu pakai velg kaleng aslinya, tapi dia udah bawa tempat. Jadi nyari velgnya nggak susah. Tinggal comot-comot aja nih. Depannya dia pakai aerodisc gitu, keren banget. Unbound Imagination ya tulisannya tuh, sama kayak yang di bodinya. Nih keren banget ya. Jadi kalian kalau beli VF3 ini menurut gua kayak beli kanvas. Kalian bisa ekspresikan diri kalian, terserah mau kayak gimana. Kalian modifikasi VF3 kalian sepuas hati kalian dan jadinya ekspresi diri seperti ini. Ini aksesorisnya banyak banget. Ada roof rack di atas, bisa dipasangin tule juga ya, roof box bisa dipasangin itu apa, storage samping juga. Keren banget lah pokoknya. Kalian bisa ekspresikan diri menggunakan VF3. Dan kalian pasti mikir kayak, VinFast buta lurus doang dibilang paling menarik, masa iya? Nggak gitu bro. VinFast bootnya nggak di sini doang. Jadi VinFast di IMS 2025 tuh ada 2 bootnya, di sini sama di luar yang jadi eksklusif test drive area. Ini ada dealing area ya. Ini adalah dealing area dari VinFast, dan di sini temanya dibikin homey banget ya, kayak homey banget, kayak kalian beneran lagi di Vietnam. Dan ada kafenya juga yang kalian bisa mencicipi kopi Vietnam V60 di booth ini. Nah sekarang kalian pasti penasaran kan, emang iya VinFast bootnya segede itu dan semenarik itu? Well, ikutin gue karena gue sekarang mau ke versi yang agak besarnya, alias VinFast eksklusif test drive area. Let's go. Ada yang pakai motor. Motor listrik. Apakah itu boleh? Nah, ini kita udah sampai di area kedua dari VinFast. Ini adalah booth kedua sekaligus eksklusif test drive area dari VinFast. Di sini baru dia ada lengkap dan warna-warnanya juga lengkap. Ada warna biru, abu-abu, putih, merah ya, dan ini VF3 ada juga di sini. Jadi di sini selain display, di sinilah adalah eksklusif test drive area. Kalian bisa daftar ya untuk test drive semua lini VinFast, mau VF5, mau VF34, mau VF3, terserah. Mau tiga-tiganya boleh banget, kalian bisa test drive semuanya. Kalian tentukan VinFast mana yang paling cocok buat kalian. Jadi kalau kalian pikir, wah mana booth VinFast katanya paling menarik, orang kecil kayak gitu, enggak bro. VinFast punya 2 booth di IMS 2025 ini. Ada booth depan yang di ruang area dan ada booth belakang yang bisa buat kita pakai test drive. Yang kita abis ini mau test drive ya mas? Abis ini test drive kan kita? Enggak lah. Nah itu dia tadi sekilas booth-booth yang ada di IMS, dan gue balik lagi di booth yang menurut gue paling menarik. Buat kalian yang mau ketemu The Thai Giant, langsung aja datang ke booth VinFast di Hall C3 JI Expo, tepatnya di IMS 2025, dan rasakan langsung mobil kecil mungil yang lucu dan keren banget buat dibawa sehari-hari ataupun weekend doang juga boleh. Saya Raffi Putra, sampai ketemu di IMS ya. Jangan lupa ke booth VinFast.